itu kalau terjadi hubungan badani dengan anak perempuan di bawah umur kurang dari 16 tahun, itu penjaranya 20 tahun. Bukan main, untuk melindungi perempuan. Tetapi ketika si pelaku menyatakan bersedia mengawininya, maka bebas dari tuntutan penjara itu. Udah, apa yang terjadi? Setiap pemerkosa menyatakan bersedia mengawini, baru 3 bulan dicerai lagi. Perlu ada hukum tambahan nggak? Perlu, makanya pasal 277B. Sekalipun dibebaskan dari tuntutan hukum 20 tahun, ya, tetapi dalam pantauan hukum sampai 20 tahun, kalau cerai lagi masuk penjara. Ayo, ya. Hukum itu begitu, ya kan? Terjadi begini, Allah jawab, oh begini jawabannya. Jadi hukum itu siap selalu dinamikanya sesuai dengan modus yang terjadi di dunia ini. Nggak ada hukum yang permanen itu, kecuali sifatnya ritual. Itu sudah nggak usah diisi jadi. Tapi yang hukum ini ya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah ini ada kayaknya ada pemikiran, bukan kayaknya memang iya, bahwa dianggapnya hukum Islam itu permanen selamanya, tidak boleh dirubah, tidak boleh direvisi. Sehingga sampai polisi disebut kafir, tentara kafir, segala macam. Karena wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Gimana lagi? Ya undang-undang bergerak dong. Nggak ada yang permanen kecuali undang-undang alam. Undang alam ya sekali hukum gravitasi ya selamanya gravitasi. Sekali hukum alam bahwa logam itu kalau dipanaskan mengembang, tetap mengembang. Kalau diuji berulang-ulang, jangan berharap menguji lagi dengan hasil yang beda, nggak mungkin dong. Hukum alam permanen, tapi hukum namanya manusia, manusia berkembang, ya harus disesuaikan dengan situasi kondisi. Ini yang jadi persoalan. Umat Islam pengennya sekali potong tangan ya potong tangan, tidak boleh diganti, kalau enggak berarti kafir. Nah, zina rajam ya dirajam. Sekarang kita bertanya aja dah, kayak Allah ridho enggak ada tangan dipotong? Coba secara manusiawi, Pak Polisi, tega enggak tangan dipotong? Enggak kok. Dunia mengancam, membekot kalau negara yang masih potong tangan. Ya kan? Kita diserbu oleh dunia. Kalau dirajam, coba dikubur setengah badan, terus dilemparin sampai mati. Ya Allah, ini kan apakah seperti itu umat Islam? Seperti bukan. Nah, sini orang tidak paham bahwa hukum potong tangan itu memang ada di Al-Qur'annya, yaitu as-sariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu apa sebetulnya? Itu bukan hukum permanen, itu namanya shock terapi. Artinya pada waktu itu, makanya perlu latar belakangnya, asbabun nuzulnya harus tahu. Makanya perlu, cuma asbabun nuzul terbatas sekali karena runutan Al-Quran kita tidak punya datanya, sudah dihapuskan gitu. Yang ada sudah jadi mushaf, itu yang kita kecewa sesungguhnya. Kalau itu ada mungkin lebih jelas kan. Nah, itu. Jadi asbabun nuzulnya nggak jelas. Nah di situ waktu itu kejahatan merajalela sehingga membahayakan, sehingga pakai hukuman untuk efek jera. Hukum itu adalah bukan untuk balas dendam, tapi mendidik manusia kembali supaya baik lagi. Itu hukum, betul nggak? Iya dong. Jadi negara kita sendiri pernah melakukan hal itu. Begitu kejahatan sudah terorganisir, waduh ini gawat, bisa kacau negaranya. Udah tewak aja. Sore tangkap, malam dor, pagi masukin karung, buang sungai. Betul nggak? Sampai orang Indramayu 3 bulan gak mau makan ikan. Iya.
Nah, sudah kembali aman ya sudah, jangan terus-terusan dong, ya habis nantinya. Betul nggak? Itu juga sama sebagai shock terapi. Kemudian juga Allah menjelaskan tilka hududullah, itulah adalah had. Had itu artinya batas maksimal hukuman. Waman yata'adda hududallah, barang siapa yang melebihi batas hukuman maksimal, faulaika humuz zalimun, ulaika humul kafirun. Maksudnya apa? Batas maksimal potong tangan sampai pergelangan. Yang tidak boleh itu motong tangan sampai sikut. Yang nggak boleh itu motong tangan sampai pundak. Kalau dikurangi jentiknya aja boleh nggak? Ya boleh, kenapa tidak? Sebagai ciri ini pencuri, ini jentiknya nggak ada. Nah, kalau nggak tega gimana dengan hukum aja, karena tangannya bisa melukis sih, ya kan gitu. Udah suruh melukis aja, nanti hasilnya dijual kan bisa ngasih makan orang banyak. Jadi dihukum aja, boleh nggak? Ya boleh. Jadi yang boleh itu wa may yata'adda hududallah, tidak boleh melebihi. Kalau kurang, ya hukuman, ancaman hukuman 15 tahun. Yang nggak boleh 20 tahun, nggak boleh lebihi. Ini hakim memutuskan hukuman. Mencurinya sama, mencuri ayam. 4 orang mencuri ayam, hukumannya berbeda. Yang satu itu dibebaskan, yang satu tahanan rumah, ya setiap hari harus lapor ke Kapolsek. Yang satu dihukum 6 bulan, yang satu 2 tahun. Kenapa berbeda? Yang tidak dihukum karena dia lagi kelaparan, pengen makan. Betul nggak? Yang satu tahanan rumah karena dia punya anak bayi. Yang 6 bulan baru pertama kali mencuri. Yang ini sudah profesi. Nah, itulah persoalannya. Jadi kita jangan firman Tuhan jangan buat main-main dong. Iya kan? Seperti itu kira-kira. Ya selesai. Itu makanya yuk kita jangan mengklaim merasa paling benar sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen bener gak sih? Jangan pernah ngerasa bener loh. Sebab siapapun yang ngerasa bener itu sudah nggak bener. Orang yang bener itu nggak pernah ngerasa bener, tapi ngerasanya salah terus. Apalagi ngerasa paling benar sendiri, itu yang paling berbahaya. Sebab nantinya berpotensi berantem dengan siapapun, bahkan memaksakan orang lain. Berpotensi bertengkar dengan siapapun. Jadi silakan Anda berideologi, silakan Anda berpartai, silakan bermadzhab, itu semuanya hanya baju sementara di alam dunia. Pindah partai nggak murtad dong, betul nggak? Jangan pernah ngerasa bener loh. Sebab siapapun yang ngerasa bener itu sudah nggak bener. Orang yang bener itu nggak pernah ngerasa bener, tapi ngerasanya salah terus. Apalagi ngerasa paling benar sendiri, itu yang paling berbahaya. Sebab nantinya berpotensi berantem dengan siapapun, bahkan memaksakan orang lain. Berpotensi bertengkar dengan siapapun. Jadi silakan Anda berideologi, silakan Anda berpartai, silakan bermadzhab, itu semuanya hanya baju sementara di alam dunia. Pindah partai nggak murtad dong, betul nggak? Ya sudah, itu kan nggak ada masalah, dinamika seperti itu. Oke, kita aja gimana nggak?